يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda selepas pulang dari perang Tabuk, yaitu pertempuran terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya dikasih oleh Allah 5 perkara, di mana tidak ada seorang pun nabi sebelumku yang mendapatkan 5 ini. Paham? Aku dikasih oleh Allah 5, di mana 5 ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun. Nah, sebagian mengartikan inilah pemberian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentu bukan sekedar 5 ini saja, tapi ada yang lebih dari ini. Apa 5 ini yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertempuran birru'b karena rasa takut yang menghinggapi pasukan lawan. Masirata syahrin, dalam perjalanan 1 bulan. Tahu maksudnya? Tahu? Saya mendapatkan kemenangan karena rasa takut musuh itu dalam perjalanan 1 bulan. Maksudnya apa? Jadi sebelum nyampe ke medan pertempuran, sebulan lamanya musuh itu udah ketakutan. Sudah takut duluan mereka. Subhanallah. Dan ini terjadi dalam beberapa pertempuran seperti perang Tabuk ini sendiri. Karena ini pulang dari perang Tabuk. Jadi ketika Rasulullah SAW dengan pasukannya datang ke daerah Tabuk, musuhnya sudah kabur. Ya, sudah kabur semua. Dan juga seperti pertempuran yang dikenal dengan perang Mustalik atau perang Muraisi'. Ketika datang ke perkampungan Yahudi, mereka udah berantakan semua. Jadi itulah ya, mendapatkan kemenangan karena apa? Ketakutan. Dan itu terjadi pula dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman para khulafa Rasyidun. Seperti Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah ketika menjadi komandan perang, memimpin pasukan di wilayah Persia, Romawi. Keduanya, Khalid ibn Walid dan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika memimpin pasukan ini, Khalid di zaman Abu Bakar, Abu Ubaidah di zaman Umar radhiyallahu anhum, musuh mendengar nama mereka itu sudah penuh dengan ketakutan, sehingga seberapa besar pun pasukan Persia Romawi yang disediakan, walaupun tak sebanding dari sisi angka dengan pasukan para sahabat, tetap mereka kalah, nggak bisa mendapatkan kemenangan. Inilah kenikmatan, kebaikan banyak yang diberikan Allah kepada Rasulullah
SAW. Yang kedua adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa aynama rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Tanah pasir ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan sebagai media bersuci. Sehingga dimanapun kalian berada dan waktu sholat sudah masuk, maka sholatlah. Ya. Para ulama memaknai ini adalah keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan hanya pada Rasulullah SAW dan umatnya. Yaitu apa? Kita bisa sholat dimanapun. Dan Allah jadikan pasir ini suci. Tidak repot harus mencari sajadah. Kalau nggak ada sajadah, nggak sholat, begitu. Tidak. Allah jadikan pasir, lantai, trotoar, suci jemaah. Masalah kotor, itu belum tentu dia najis. Tapi najis itu pasti kotor. Jadi ketidakadaan sajadah bukan berarti kita tidak sholat. Sholat aja ada di situ. Wah, nggak ada sajadah apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda termakan slogan pedagang sajadah. Yang kedua, memang aslinya malas sholat. Ya, alasan aja. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada umat SAW. Dan Allah jadikan pasir ini sebagai media bersuci. Tidak mampu menggunakan air. Atau tidak ada air. Maka itu pun bukan alasan bagi dia untuk tidak sholat. Dia cukup bersuci dengan menggunakan media pasir. Ya. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Rampasan perang itu halal bagiku dan tidak halal bagi umat-umat dulu. Kalau umat dulu ada rampasan perang nggak boleh dibakar. Tapi kalau umat Rasulullah SAW halal. Mereka boleh untuk menikmati dan mengambil rampasan perang. Baik itu berupa harta maupun berupa orang, tawanan. Kemudian waktu itu syafa'ah. Saya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umatku nanti pada hari kiamat. Dan yang kelima, wa kana Nabi sallallahu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'ama. Dulu para nabi itu diutus kepada kaumnya aja. Makanya nabinya wafat, ya udah kelar, expired. Ya, sudah selesai, sudah. Akan datang nabi yang lain nanti udah habis sudah syariatnya. Sedangkan aku diutus kepada semua orang. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithtu ilal ahmari, ilal abyadi wal ahmari wal aswadi. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang merah, orang putih dan orang hitam. Maksudnya apa? Saya diutus oleh Allah kepada semua suku dan bangsa. Bu'ithtu ilal arabi wal a'jam. Rasulullah SAW diutus kepada orang Arab dan non-Arab. Semuanya. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, mau kulit apapun, dia wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan berpegang dengan syariat dia sendiri, tuntunan dia sendiri, maka itulah yang disebut dengan orang kafir. Ini inna a'tainakal kautsar. Inilah kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan
Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Saya mendapatkan kelebihan dibanding para nabi dan rasul dulu dengan 6 perkara. Yang tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi adalah u'titu jawami'al kalim. Saya diberikan karunia oleh Allah jawami'al kalim. Tahu jawami'al kalim? Menyampaikan sesuatu yang panjang, tetapi cukup disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang pendek. Jadi kalimat ini adalah akhirnya kalimat apa? Pendek tapi panjang, padat maknanya. Padat maknanya. Aku dikasih karunia oleh Allah untuk ini. Innamal a'malu binniyat. Pendek jemaah, tapi dia masuk dalam semua lini kehidupan manusia. Jadi, kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang begitu dahsyat luas. Itulah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas dasar itulah kita sulit untuk memaknai hadis Nabi SAW dari pikiran kita sendiri. Makanya kita harus kembali kepada bagaimana para ulama itu menjelaskan makna dari hadis ini. Karena ini jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tapi dalam itu maknanya jemaah. Jadi lobangnya mungkin kecil, tapi kalau Anda masukin ternyata itu kotak di dalamnya gitu ya. Kemudian yang tidak disebutkan di situ adalah wa khutima biyan nabiyyun. Para nabi dan rasul itu ditutup dengan aku. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul yang terakhir.